enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei, tepuk tangan lagi. Lo saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lo. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, Yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Anies mengharapkan PDIP mencalonkan dia sebagai cagup. Ya. Nah, tapi kan kayaknya Ibu Mega sudah mengeluarkan sikap politik tadi mengatakan bahwa ya bahasanya malah menurut saya agak sedikit nggak enak ya, nyinyir gitu ya. Enak aja lo. Kemarin kemana aja sekarang mau ikut minta dukungan kan gitu. Kata bahasanya Mbak Mega kan begitu. Ya. Kan gitu dong. Kalau memang mau didukung PDIP dari dulu-dulu dari kemarin-kemarin datang dong. Jangan mendadak begini. Mau ada kepentingan dicalonkan baru datang kan gitu. Artinya Bu Mega kalau sudah ngomong begitu, ini Anies agak berat nih kalau maju dari PDIP. Ya. Kalau bisa maju dengan kondisi situasi sekarang, ada kemungkinan PDIP akan mencalonkan Ahok dan Jarot misalnya. Hmm. Ya, bisa jadi. Atau salah satulah dari kader PDIP siapa gitu. Bisa juga Jarot kan? Eh, yang juga di DKI juga cukup dikenal. Ya. Memang Risma misalnya yang juga sudah cukup dikenal, bisa juga dimajukan sama PDIP. Kita nggak tahu ya siapa yang mau dimajukan PDIP selain Ahok misalnya. Memang kan kalau survei Ahok itu ratingnya tinggi di bawah Anies kan gitu. Hmm. Tapi Hmm. kan PDIP punya pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin survei-survei internal mereka bukan Ahok yang tertinggi. Hmm. Bisa jadi ada yang lain, kita kan nggak tahu ya, gitu. Nah, jadi yang jelas peluang Anies itu kalau kita lihat dari pernyataan Ibu Mega tadi itu tipis ya. Nah, itu tipis untuk maju didukung oleh PDIP. Sedangkan dari partai lain nggak mungkin, karena dari partai yang lolos parlemen sampai yang tidak lolos parlemen itu sebagian besar sudah bergabung sama Kim, ya, kecuali Hanura barangkali yang belum, Hmm. ya kan? Hanura sama Partai Buruh ya, Ya. Hanura sama Partai Buruh. Nah, yang lain kan sudah gabung semua. Tapi Hanura dan Partai Buruh itu apa punya kursi di DPRD Jakarta ya? Nah, kalau kan keputusan MK itu berlaku, Oh iya iya betul betul betul. kan kalau nggak salah mereka kan hanya 6,5 sampai 10% kan? Ya ya. Ini kan 25% partai Hmm. yang ada kursi, Mas. Oke. Nah, apakah Anies maju dari situ? Nah, jadi saya kira memang peluang Anies kecil sekali lah untuk maju di Jakarta, ya. Nah, kalau hanya partai dua tiga partai kecil saja, saya kira berat Ya. karena Nah, infrastrukturnya nggak ada, ya. lemah, gitu. Ada tapi lemah gitu, Nah, ini gitu. kan sebenarnya saya membaca berita tentang Bu Mega ini kan menjelang kita ngobrol ini, Ya, Bang. Jadi ya. kalau eh, kalau dari pernyataan Bu Mega kan memang kelihatannya memang udah peluangnya udah tipis lah buat Anies. Cuma kan kemarin ketika keputusan MK muncul, Bang, itu kan pendukung Anies itu kan kayak apa ya, euforia gitu ya. Hmm, hmm, Di medsos terutama ya. hmm, Para pendukung Abah istilahnya itu. hmm. Jadi anak buah Abah. Anies kan disebutnya Abah kalau di medsos. Iya, Nah, iya. itu apa euforia seakan-akan ini adalah keajaiban buat Anies ya, meskipun di kuyo-kuyo, dijegal, di apa untuk tidak bisa maju, ternyata ada jalan gitu.
Nah, tetapi kan itu mengasumsikan PDIP akan ngasih tiket ke Anies gitu. Nah, tapi ternyata sekarang Bu Mega sudah menyatakan eksplisit kelihatannya tiket itu nggak akan dikasihkan ke Anies. Nah, ini Ya. berarti kan ada bakal calon dengan elektabilitas yang begitu tinggi seperti Anies, Mm. tetap dengan adanya MK pun dia Mm. tetap nggak bisa berlaga gitu. Nah, Ya. ini gimana menurut Bang Zulfan melihat Anies ini? Karena kan dia ngelihatnya kan 2029 sebenarnya kan. Target dia di Jakarta itu kan sebagai batu loncatan untuk 2029. Nah, ini pun sekarang tertutup gitu. Gimana Bang Zulfan melihat itu? Ya, itu saya katakan tadi bahwa eh, dalam politik itu kan sebenarnya semua sekecil apapun potensi itu kan harus digalang kan gitu. Hmm, Sekecil apapun potensi itu harus digalang. Karena kita nggak tahu dalam situasi tertentu kita menghadap kebutuhan dari sekecil apapun dukungan dari partai politik gitu loh. Nah, ini Anies kan terkesan, misalnya, dia sama sekali tidak peduli itu dengan P3, tidak peduli dengan Hanura, hmm. tidak peduli dengan, katakanlah termasuk Partai Buruh, ya, Gelora, dan lain-lain yang kecil-kecil itu kan dia singkirkan aja. Sorry, Mas. Karena fokus dia PKB, PKS, dan Nasdem, kan gitu. Ya, betul. Ternyata setelah keputusan MK ini, ya, partai-partai kecil itu yang tadi diremehkan ternyata bisa mencalonkan dia gitu loh. Kalau mereka berkumpul dengan keputusan MK, kalau sekali lagi putusan MK itu bisa berlaku kan Ya, gitu dalam pemilu sekarang ini. Ini kan sekarang semua lagi kompromi, Mas. Apakah oke lah kita terima putusan MK gini-gini tapi berlakunya 2029 misalnya kan. Itu kan salah satu solusi juga. Ya kan, apa kita belum tahu nih ada dialog-dialog, musyawarah-musyawarah di antara ini kan nggak boleh, Mas. Chaos itu kan biasa diciptakan oleh orang luar hmm, dari institusi negara. Tetapi ini chaos itu diawali dengan institusi-institusi negara yang ada, ya, parlemen, DPR, dengan MK misalnya. Kita belum tahu posisi presiden itu sebagai apa dan di mana sekarang ini posisinya. Ya kan? Apakah setuju dengan keputusan MK ataupun tidak, atau kompromis bagaimana? hmm, Nah, kita belum hmm. tahu karena presiden belum keluarkan pernyataan secara solid, secara terbuka nampaknya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, eh, putusan ini pasti masih eh, ada kemungkinan berlaku, ada kemungkinan dipending, Mas. Hmm. Mungkin untuk dibatalkan susah ya. Ya, ya. Batalkan susah. Itu nanti pembahasan DPR yang akan datang untuk membatalkan, yaitu membahas lagi gitu. Kalau tidak selesai di dalam balik ini, karena kan, aduh sorry Mas. Nggak apa-apa, Bang. Jadi eh, sebenarnya proses lahirnya satu undang-undang, perubahan satu undang-undang itu kan tidak tidak mudah juga, ya kan? Jadi reaksi DPR ini terlalu cepat juga. Kalau mau dibilang berlaku sekarang, ya kan? Persoalan kan harus ada kajian, gitu. Dampaknya apa? MK ini kan sering misalnya dulu memutuskan pilkada serentak, ya kan? Bayangkan pilkada serentak berapa, Mas? 545 ya, kabupaten, kota, dan provinsi. Apa nggak capek sekali itu? Mengawalnya, mengelolanya, itu berat sekali itu. Nah, MK mungkin dulu juga tidak berpikir bagaimana beratnya pilkada serentak ini. Padahal sudah bagus awalnya kita atur kan, per wilayah ya kan, per provinsi gitu, beberapa provinsi. Nah, ini sekarang agak repot gitu. Terutama yang paling repot lagi lembaga survei, Mas. Iya, itu kan mengurangi apa ininya kan Ya, ceruk ceruk rezekinya. ya buka ya itu
salah satu juga eh, akselerasi pemikirannya kan, konsep-konsepnya kan juga terhambat kan, tidak Iya, bisa. iya. Nah, terus Bang Zulfan itu kalau misalnya katakan aja ini keputusan MK berlaku di Pilkada Jakarta ya. Terus Dan eh, pelaku kons- bukan hanya Jakarta loh, Mas. enggak, maksudnya saya Ya berlaku untuk dan Jakarta, saya fokus Jakarta ya. fokusnya Jakarta ya. Karena ini kan Ya. menarik banget ini memang. Terus kemudian eh, katakan aja Anies nggak bisa nyalon Mm-mm. karena nggak punya tiket. Nah, yang berhadapan kan misalnya PDIP mencalonkan Ahok Ya. misalnya ya. Mm-mm. Ahok dan Jarot lah misalnya, atau Ahok dengan Rano Karno gitu misalnya, Ya. atau saya nggak tahu Ahok dengan siapa gitu. Pokoknya calonnya Ahok. Nah, kan kemudian berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah, Mm-mm. ini kan dua-duanya teknokratis ya cara berpikirnya. Mereka tahu detail, tahu Ya. punya kompetensi mengelola kota, mengelola apa namanya wilayah lah ya, Mm. provinsi gitu. Gimana Bang Zulfan melihat nih dinamikanya nih kalau itu yang terjadi? Kalau head to head, Mas ya, itu yang terjadi antara Ahok dengan Ridwan Kamil. Tapi kan ada Pongrekun itu tadi satu ya. Oh iya, iya betul betul. Jadi jangan lupa tuh Ya, yang ya, independen. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi persaingan dari tiga ini, ya, katakanlah kita lihat head to head dulu Ahok sama siapa sama Ridwan Kamil misalnya. ya. Nah, di sini saya lihat pasti keunggulan ada pada Ridwan Kamil Hmm. karena terus terang saja pendukung-pendukung Anies itu nggak mungkin milih Ahok. PKS semuanya kan kekuatan-kekuatan Islam yang ada di Jakarta ini, PKB semuanya itu pasti akan milih si Ridwan Kamil gitu. Jadi berat untuk Ahok kalau head to head untuk melawan Ridwan Kamil. Kita tahulah. Karena kan para pemilih di Jakarta ini tidak ada permasalahan dengan Ridwan Kamil. Mungkin mereka tidak suka kepada Pak Jokowi, ya kan? Oke, gitu loh. Yang dianggap, mereka menganggap bahwa Pak Jokowi termasuk yang menghambat Anies maju sebagai gubernur. Tapi kan dengan Ridwan Kamil nggak ada masalah gitu loh, Hmm. ya kan? Apalagi nanti kita lihat pada masa kampanye RK ini tahulah bagaimana membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan umat Islam di Jakarta ini ya. Mulai sampai yang mungkin dari yang radikal sampai yang paling moderat barangkali kan. Ya kan nggak ada Ya, salahnya orang membangun komunikasi kan dengan ya. siapapun. Hmm. Nah, jadi di sini eh, apa walaupun tidak sekeras antara Anies dengan Ahok di 2017, tetapi pergeseran itu ada dan kekuatan itu akan menambah besar Bu, untuk Ridwan Kamil gitu loh. Hmm. 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 Nah, kalau calon independen ini kan menurut saya sampai saat ini kan belum kita lihat potensinya pemilihnya seperti apa, Ya, ya kan? Belum ada survei yang secara serius untuk mengetahui elektabilitasnya gitu loh. Nah, jadi fokus memang sekarang masih melihat Ridwan Kamil dengan Ahok. Kalau di Ahok dicalonkan oleh eh, PDIP. Bahkan saya melihat posisi Ridwan Kamil itu diuntungkan. Dia head to head dengan Ahok diuntungkan, head to head dengan Anies juga diuntungkan. hmm. Head to head dengan Ahok, pendukung Anies ke dia, head to head dengan Anies, pendukung Ahok ke dia juga. Hmm. 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 Jadi Ridwan Kamil ini kemana kiri kanan ini diuntungkan dia, ya kan? Karena apa? Karena ya eh, orang melihat figurnya dia itu kan figur yang moderat, ya, figur yang memang eh, bisa diajak berkomunikasi di samping tentu aja kemampuan birokrasinya, di samping kemampuan pengorganisasiannya, pembangunan daerah dan segala macam sudah dilihat di Jawa Barat misalnya dia ya relatif sukses lah, ya. Hmm. Hmm. Sukses semuanya kan enggak lah, tapi kan relatif orang melihat sukses, ada keberhasilan apa yang dia lakukan kan gitu, Mas. Ya, ya. Hmm. Nah, kalau kalau ini Bang, kan tadi kita bicara tentang PDIP. Nah, Hmm. sekarang ini dengan ini kita mengasumsi tetap dengan asumsi bahwa keputusan MK yang berlaku ya. Hmm. Nah,
PKS kan kemarin tadinya sudah bisa nyalonin Anies tuh, Mm-mm. Anies Sohibul Iman. Terus kemudian kan karena mentok dengan aturan threshold, akhirnya nggak bisa. Terus kemudian bergabung dengan Kim Plus. Nah sekarang dengan adanya konstelasi baru ini, Bang, itu kira-kira PKS pecah kongsi nggak? Artinya kemudian dia kemudian ya udahlah, eh, sendiri aja gitu misalnya. Bang Zulfan melihat kemungkinan itu nggak? Sangat tidak mungkin, Mas. Oke, Karena yang menjadi persoalan pokok itu adalah mereka mau bergabung dalam kabinet Prabowo. oke. Gitu loh. Kalau mereka kembali lagi ke sana kan mereka keluar, tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran kan. Ya, ya. Benar kan begitu? Mengapa tidak mendukung Anies? Mengapa mencabut mendukung Anies? PKB, Nasdem ataupun PKS? Karena ketiga-tiga partai pendukung Anies di Capres ini memang mereka ingin bersama-sama Jokowi Gibran dalam pemerintahan yang akan datang gitu loh. Jadi agak berat itu. Gitu. Makanya saya lihat ada satu prinsip yang nggak mungkin mereka tinggalkan. Gitu. Ya, kan kembali lagi yang kita pernah ngomongkan, emang gue dapat apa kalau dukung Anies? Yang ada Ya, saya punya masalah. Ya kan gitu. Apalagi sekjennya PKS sudah bilang nggak mungkin lah PKS itu dukung Anies walaupun ada putusan MK gitu ya pasti tetap tidak dukung Anies kan gitu. iya. Nggak Dan mungkin mereka keluar dari kabinet Mas karena capek ya, sekali udah berapa tahun oposisi terus. iya. Jadi itu apa? Tetap tetap PKS akan digimplas lah gitu ya. Nah, terus Ya. Bang Zulfan, ini saya masih kembali ke soal PDIP karena saya tertarik mendengar pendapat Bang Zulfan karena Bang Zulfan kan lama dekat dengan Bu Mega, pokoknya tahu lah jeroannya PDIP ya. Nah, dengan situasi tadi, misalnya bahwa andekan Ahok head to head dengan Ridwan Kamil dan Ahok itu banyak sisi yang kemudian tidak menguntungkan ya buat dia karena mungkin pendukung pendukung Anies akan lari ke RK dan seterusnya. Kira-kira peluang untuk diusung oleh PDIP seberapa besar, Bang? Atau bagaimana kira-kira PDIP merespon situasi ini? Ya, Ibu Mega itu kan selalu pertama berpikir prinsip secara ideologis. Hmm, Itu dulu prinsipnya, ya, yaitu nasionalis. Anies walaupun punya sikap nasionalis, tapi dia bukan lahir dari aliran politik nasionalis. Ya kan, itu kan dari akar-akarnya juga seperti itu. Kemudian hmm, komunikasi politik dia selama ini juga banyak dengan kelompok-kelompok Islam yang relatif agak kanan kan gitu. hmm, Relatif kanan lah. Nah, ini kan membuat satu barrier ya, satu batas sehingga sulit untuk Ibu Mega itu mencalonkan dia. Itu alasan-alasan seperti itu. Jadi itu aja alasan ideologis Ibu Mega itu kuat. ya, Nah, dan dia juga akan pertimbangkan pendapat-pendapat kadernya yang ada di lingkungan ring satunya dia, termasuk Hasto, termasuk Adian sekarang, ada juga ya mungkin Pak Budi Gunawan ya, terus ya termasuk putra-putrinya lah, ya, Puan, ya. Nanan, semuanya itu kan pasti dia dengar gitu. Nah, apa nggak semakin bahaya buat keberlangsungan PDIP ke depan kalau dia mendukung Anies? Ya. Hanya sekedar mengejar Jakarta dan kemudian orang ini juga nanti belum tentu royal, yang Ibu Mega juga ragu itu loyalitasnya. Kan istilahnya kan begini di kalangan mereka sekarang, kader kita sendiri nggak loyal apalagi orang lain kan gitu. Iya, iya. Ya kan? Jadi pikiran-pikiran seperti itu ada di dalam PDIP. Jadi jangan dianggap mudah bahwa Hmm, hmm. PDIP atau Ibu Mega itu akan gampang mencalonkan Anies itu. Ya. Itu loh Mas kata-kata itu loh. Bagaimana apa kader sendiri aja susah dipercaya, kan itu. Apalagi ini orang luar gitu. Apalagi ini orang luar gitu lah. Nah pengalaman-pengalaman ini saya kira itu menjadi patokan pedoman bagi Bu Mega dan PDIP di dalam memutuskan
siapa figur-figur yang akan dia dukung ke depan. Hmm. Nah, tapi kan gini Bang, kalau ya betapapun kan pada at the end of the day kan namanya pemilu, pertandingan pilkada dan seterusnya itu kan tujuannya menang kan Hmm. partai itu. Makanya Anies kemudian selalu difavoritkan untuk diusung karena elektabilitasnya paling tinggi gitu. Nah, cuma kan kalau misalnya Anies juga sudah nggak mungkin celahnya sangat kecil buat dicalonkan PDIP. Sementara kalau tadi PDIP mencalonkan Ahok itu juga kemungkinan menangnya kecil ya kalau berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah, ini bagaimana PDIP merespon situasi ini, Bang? Kalau nyalonin Ahok belum tentu peluang menangnya kecil. Kalau nyalonin Anies tadi punya masalah soal ideologi, soal loyalitas dan lain-lain gitu. Dan sama saja Mas, peluang menangnya juga kecil. Kecil juga ya. Iya kan? Sudah peluangnya juga kecil, habis itu kita dukung orang lain, Ya, 2 kali rugi. Kalau dukung Ahok, satu aja ruginya, nggak menang udah. Kalau dukung Anies, di samping kalah, rugi, kemudian yang kedua, akan menghadapi satu situasi keterbelahan di mana-mana itu PDIP itu. hmm. Jadi rakyat kita ini sekarang, kader-kader kita ini sudah pintar. Dulu kan tidak ada medsos, Mas. Hmm. Hmm. Sekarang kan ada medsos. Bagaimana misalnya orang di Bali, orang di Sulawesi Utara, di NTT, ya, di Sumatera Utara, di banyak daerah eh, pendukung-pendukung PDIP ketika menonton di media sosial PDIP mendukung Anies misalnya. Ini kan satu menurut saya eh, buat mereka akan menentukan sikap yang berbeda gitu loh. Nah, ini pelan-pelan mereka akan meninggalkan PDIP. Dan di PDIP itu mayoritas bukan non-Muslim, mayoritas Muslim, tapi Muslim Ya, yang moderat mereka, ya, yang nggak suka sekali dengan Islam-Islam ekstrim dan radikal. ya. Banyak itu di PDIP itu, Mas. Belum belum lagi soal tadi kan kalau Anies ini kan karena ada pengalaman 2017 itu Bang Zulfan Hmm. kan. Itu Ya, kan yang dirugikan kan juga PDIP kan 2017 itu gitu. Jadi ya. memori itu pasti nggak akan hilang gitu, nggak begitu saja kemudian mereka hanya karena misalnya nggak suka Jokowi gitu misalnya terus kemudian nyalonin Anies kan nggak sesederhana itu gitu. Oke, Bang Zulfan, terima kasih atas obrolannya. Iya, Mas. Eh, Sama, Mas. saya kira ini kita akan ngobrol lagi nih tentang Pilkada Jakarta ini karena perkembangannya begitu cepat itu. Siap, siap. Ya, oke, makasih Bang Zulfan. Yuk. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.